Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada video terbaru ya. Video terbaru pengacara Putri. Pengacara Putri kali ini ada mengomentari kinerja ya dari Wali Kota Lampung. Kita tahu ya, Mbak Putri ini mencalonkan di Pilkada 2024 bulan 11 atau 10 nanti ya, mencalonkan jadi wali kota Lampung. Jadi ibaratnya dia contohnya ini mengkritik supaya masyarakat Lampung, wah ini cocok ini jadi penerus ya, jadi wali kota selanjutnya gitu. Untuk jadi ibaratnya menjelekkan orang untuk dipuji gitu, itu kan nggak bagus ya. Langsung dikomentarin Bu Widya, dan wah, kita lihat gimana videonya ya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Titik terbuka untuk Ibu Wali Kota Bandar Lampung yang tercinta, yang tercantik. Bu, kemana aja Bu? Ngapain? Wali Kota Lampung. Ibu jadi wali kota selama ini apa kerjaannya? Hah? Udah tahu curah hujan tuh lagi tinggi. Apa solusinya Ibu? Kan ada kepala dinas PU. Ngapain sibuk ngebangun jembatan yang nggak penting itu? Itu bukan hal utama Bu. Tapi keselamatan warga kota Bandar Lampung itu lebih penting Bu. Ngapain Ibu selama ini coba? Udah turun belum ngeliatin warganya banjir? Jangan sibuk kampanye bagi-bagi umroh. Cari perhatian masyarakat nggak begitu Bu. Kerja. Ya Allah, sumpah ya. Miris saya punya wali kota seperti Anda ini. Selama ini saya udah gak pernah speak up apapun loh. Tapi ngelihat kejadian banjir kota Bandar Lampung ini rata, Bu, rata. Tahu? Bencana memang bencana, tapi Anda harus sudah punya solusi sebelumnya. Jangan sampai bencana datang belum ada solusi. Loh, halo. Ada orang panik, teriak panik. Ada orang pengacara teriak-teriak, ngalahin orang, apa ya, antrian beras kayaknya di luar gitu loh. Kok calon wali kota teriak-teriak, njelek-njelekkan wali kota Lampung pula. Di situ kita harus tahu ya, calon-calon pemimpin kalau dia udah menjelekkan wali kota mana hasilnya. Sekarang gini, kalau kamu nanya di sana, wali kota Lampung, Bandar Lampung hasilnya mana? Nggak usah jauh-jauh lu nanyain wali kota Lampung, gini aja. Hasil dari lo ya interogasi mengenai pembunuhan namanya Pina itu mana? Nggak usah jauh-jauh dah. Nanya-nanyain yang namanya hasil kinerjanya itu wali kota Bandar Lampung sekarang, ngejelek-ngejelekin dia. Lo sekarang ini hasil lo penelusuran masalah pembunuhan yang namanya DPO tentang kasus Pina ini mana? Mana? Jauh-jauh amat lo ngoreksi orang lain, kuku sendiri aja banyak tainya, lo gak congkel-congkel. Banyak tainya kukunya tuh. Giliran disentil aja ngamuk-ngamuk lo. Paham lo di sana? Giliran disentil aja lo ngamuk-ngamuk. Jauh-jauh amat ya yang namanya drama pembunuhan yang namanya Eki sama Vina. Pembunuhan suami aja lo kagak kelar, DPO-nya katanya banyak. Satu pun batang hidungnya lo nggak colek mereka. Mana lo? Katanya banyak uang, ngadain sayembara tuh, adain tuh sayembara tuh, suaminya tuh, cari tuh pembunuhnya. Udah nyenggol-nyenggol pula. Ya bilang ini otak orang kurang cerdas, Lo hitung ukur enggak sih? Ngukur pemikir daya pikir orang lain, daya pikir lo sendiri lo nggak ukur. Teriak-teriak lo di situ jelek-jelekin wali kota Bandar Lampung, kinerjanya mana? Nggak usah ngoreksi yang punya orang lain, kinerja lo mana? Selaku jadi pengacara, cuman mendampingi tok, mendampingi jumpa pers tok. Semua orang juga bisa keles kayak gitu. Paham loh di sana? Ada juga yang orang ini aku baru bahas tentang yang namanya kasus Pina ya.
Orang udah banyak meledak. Apalagi saya kalau bahas apakah Anda yang pro Prabowo itu, seandainya ini kasus Vina kan dimulai film Vina ya, film Vina 7 hari Vina ya. Ini pelaku-pelakunya udah mulai meradang, terus mulai didampingi, keluarganya itu didampingi, keluarga ini klarifikasi, ya kan? Bagaimana hoi yang orang suka cari-cari Widya itu, yang satu lagi yang rambut panjang itu, ya. Kalau seandainya kasus ya dibuat film juga tahun 97-98, ya. Penculikan aktivis, penculikan mahasiswa. Kira-kira kalau kita sutradara itu berani mengangkat film itu lebih geger nggak kira-kira? Mumpung pelakunya masih hidup, bro. Ya, mumpung pelakunya itu masih hidup. Ya, mungkin ada orang yang akan komen di sini ya. Tetangga sebelah yang baju-baju hijau kemarin itu ya, yang siapa tuh, Ririn siapa tuh, nah kita senggol juga, colek juga nih ya, biar colek hidungnya sekalian. Bagaimana Rin, pendapat kamu kalau seandainya film kasus tahun 97-98 diangkat sutradara di Indonesia? Seru kali ya, lu bisa jawab kali ya. Lu tuh anak tahun berapa, sok tahu, sok pinter, sok tahu sejarah ya ta? Kira-kira aktivis-aktivis yang diculik-culik itu mahasiswa ya tahun 97-98 itu dari Sabang sampai Merauke, ini kira-kira seru kali ya. Ya enak kali lo, lebih geger lagi. Ini baru kasus Vina loh kita sentil. Aktornya seorang jenderal, seorang orang ya yang namanya aparat, oknum-oknum aparat. Ini berawal dari semuanya bubuk. Mana tuh yang orang-orang senggol-senggol yang namanya wali kota, yang namanya Bandar Lampung, mana kinerja, mana yang kinerja ya. Inti dari permainan drakor kalian itu ini bermula dari narkoba, paham loh? Siapa aktor pertamanya? Lah itu Rudiana. Nggak usah panjang-panjang kesana kesini. Lu berani nggak nangkap itu Rudiana? Jadi panggil aja. Kenapa sih? Ya merembet kemana-mana loh, kayak kurap, paham loh? Paham? Ya kayak kudis aja loh. Sok-sok cantik pula kau ini. Tahu? Ya kau di sana, yang satu lagi, seandainya kalau film Vina ini ya diangkat oleh sutradara, ya bisa menyindir semua drakor para aktor, ya. Kenapa tidak dengan kasus 97-98? Coba mana kamu di sana? Geger nggak kira-kira kalau 97-98 itu dibuatkan film? Mumpung pelaku utamanya itu masih hidup, bisa ditangkap bro. Ya, coba kamu bisa jawab nggak tentang komentar saya ini ya? Kalau kasus 97-98 itu dibuatkan film juga seperti filmnya Vina, kira-kira seru kan? Bikin tumpeng gua kalau ada yang berani. Ya salam waras saja buat lo. Buat pengacara yang sombong itu ya, ya pengacaranya siapa itu, si Vina itu ya. Ya saya skip ya, maaf ya. Sekedar mengingatkan ya, di atas langit masih ada langit ya. Orang pintar di Indonesia itu banyak ya. Banyak orang numpang lewat pakai video-videonya Widya biar tenar ya. Bilang kalau kita penyebar hoax. Memang susah sih kalahin Widya, seorang Widya itu kan. Ya pola pikirnya hampir menyatu dengan pikiran-pikiran pejabat. Banyak orang panas dingin apalagi dalam kasus Vina ini, ya kan? Nah kemudian nggak ada satupun yang bisa bunyi angkat kalau permasalahan kasus Vina itu berinduk dari seorang Rudiana beserta kawan-kawannya. Jadi banyak orang yang minta tenar melalui video Widya, ya kan? Nah ada juga yang saya simak, tapi saya juga numpang komen sih di kolomnya ya, bilang kalau saya penyebar hoax. Kemudian itu yang dia ambil video-video 2019-2020 4 tahun lalu yang dia upload.
ambil dari video sneak video saya yang followersnya hampir menyamai artis kan, yang di dalam sneak video itu kan berapa juta ya follower. Kata dia saya nggak bisa, tapi memang saya juga berterima kasih ada kenangan di sneak video. Orang men-take down yang namanya akun saya di dalam sneak video itu nggak bisa ya, tetap dia berseliweran di beranda gitu aja. Beda dengan TikTok ya kan, itu bukti nyata bahwa peninggalan yang namanya Nyai Widya, penyampaian Nyai Widya di sana dari tahun berapa terdeteksikan di sana. Numpang lewat ya, ada yang orang setelah Widya bisa menerawang itu berseliweran juga saya lihat. Ada yang udah jadi indigo pula, jenis indigo itu banyak ya. Jadi bagi orang yang numpang tenar melalui Widya, terima kasih atas promosi kalian di medsos. Mengkritiknya itu ya luar biasa kali mengkritiknya. Langsung di komentar Bu Widya, wah pedas sekali ya kan. Jangan komentarin orang kalau kinerja kerja sendiri pun nggak bagus, nyari kasus suami sendiri pun nggak selesai gitu ya kan. Wah jelas sekali. Oh gitu, sekian video dari saya, semoga kalian suka dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat